Halo Ita. Saya tertarik dengan sebuah catatan atau sebuah tulisan yang disampaikan oleh Bung Randy Remana yang dipublish di website garak.id dengan judul "Di Tengah Badai Diskriminasi Anak-anak Muda Mentawai di Kota Padang". Liputan ini dengan jelas mengcapture bentuk-bentuk ketidakadilan yang diterima masyarakat Mentawai, baik yang saat ini berada di Kepulauan Mentawai maupun yang beraktivitas di Kota Padang, terutama mahasiswa atau anak-anak muda Mentawai. Ketidakadilan ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan etnis, suku, budaya, dan agama, sehingga berakibat pada ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Berikut poin-poin yang disampaikan oleh Bung Randy Remana tersebut. Yang pertama, ditolak di lapangan kerja. Dalam banyak kasus, banyak anak-anak muda Mentawai kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena perbedaan agama atau perbedaan asal. Seperti misalnya beberapa perusahaan mewajibkan atau mensyaratkan calon pegawainya untuk beragama tertentu atau melakukan aktivitas agama-agama tertentu, sehingga anak-anak muda Mentawai cukup atau kerap kali kehilangan kesempatan bekerja di Kota Padang. Yang kedua, menurut Ketua Forum Mahasiswa Mentawai atau Forma Sumatera Barat, Bung Ekonomus, menyatakan bahwa hampir 80% anak-anak muda Mentawai kesulitan untuk mencari kos di Kota Padang. Biasanya kalau kita mencari kos, yang ditanya adalah asal daerah atau asal dari mana, sehingga ketika disebutkan Mentawai, beberapa pemilik kos kesulitan untuk menerima dan menolaknya secara halus. Misalnya dengan alasan kos sudah terisi penuh dan sebagainya. Permisi Pak, saya lihat Bapak ini menerima orang untuk ngekos di sini ya? Oh iya, betul, benar. Kita sedang menerima anak kos. Kalau boleh tahu, asal kamu dari mana ya? Berasal dari Mentawai, Pak. Oh iya, saya baru ingat tadi ada yang udah nelpon duluan sih, katanya dia mau kos di sini. Jadi untuk sekarang kosnya udah penuh, maaf. Poin ketiga yaitu diusir warga. Beberapa kasus juga memperlihatkan banyak anak-anak muda Mentawai diusir oleh teman satu kos atau pemilik kos karena berbagai ketidaknyamanan yang diterimanya secara sepihak. Misalnya anak-anak muda Mentawai memutar lagu rohani, atau anak-anak muda Mentawai dicap tidak suka menjaga kebersihan, perempuan yang murahan, dan seterusnya. Sehingga anak-anak muda Mentawai ini berinisiatif untuk mencari rumah kontrakan baru, menciptakan komunitas sendiri. Tapi upaya ini juga mengalami kesulitan. Teman-teman Mentawai ini juga pernah diusir oleh warga karena dianggap melakukan aktivitas ibadah di rumah kontrakan tersebut, sehingga teman-teman ini diminta warga untuk melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah resmi saja atau mencari tempat kontrakan yang baru. Padahal sejatinya kontrakan tersebut digunakan untuk tempat berkumpul dan berdiskusi. Yang keempat, tersingkir di lapangan budaya. Seringkali kita lihat di berbagai media menyatakan bahwa Sumatera Barat itu diidentikan dengan Minangkabau saja. Yang perlu kita sadari adalah ternyata ada suku Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berakibat terhadap banyaknya buku-buku baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta, iklan, baliho, bahkan mural yang ada di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat itu hanya mencirikan identitas Minangkabau saja, sehingga teman-teman Mentawai merasa mereka tersingkir dari budaya. Yang kelima, pemerintah dan masyarakat luar pada umumnya seringkali tidak mengenal apa itu berbagai tradisi yang ada di Mentawai, atau bahasanya kita buta terhadap apa itu suku atau budaya atau kebiasaan Mentawai. Seperti misalnya tradisi tato, tanah ulayat, uma, sikiri, dan sebagainya. Akibat dari buta budaya ini sehingga menyebabkan banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pengambil kebijakan tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, atau bahkan merugikan masyarakat Mentawai itu sendiri, terutama dari segi eksploitasi alamnya. Yang terakhir adalah munculnya kembali wacana DIM atau Daerah Istimewa Minangkabau. Menurut NIMUS, RUU DIM tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pemberantasan korupsi, fasilitas pendidikan di Mentawai, serta kerusakan lingkungan. Menurutnya DIM seakan-akan meninggikan satu etnis saja, yaitu etnis Minangkabau, sehingga
memperpanjang bentuk diskriminasi terhadap etnis Mentawai. Masalah lain yang diterima adalah masyarakat Mentawai merasa tidak dilibatkan sama sekali dengan RUU pembentukan BIM ini. Demikianlah bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh teman-teman Mentawai, terutama oleh kebanyakan mahasiswa atau pencari kerja di Kota Padang. Sebenarnya diskriminasi terhadap masyarakat Mentawai sudah cukup lama terjadi dan beberapa kasus muncul ke media. Seperti misalnya pada tahun 2017 kita masih ingat cuitan Fitri Ananda yang merendahkan suku Mentawai. Postingannya secara terang-terangan menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap masyarakat Mentawai itu sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus sama-sama memutus perlakuan tidak positif ini dan menyadari bahwa Indonesia tidak hanya diperuntukkan oleh satu etnis atau agama tertentu saja. Indonesia adalah rumah bagi banyak etnis, rumah bagi banyak agama, rumah bagi banyak bahasa. Selain itu, mari kita membuka diri untuk hidup secara berdampingan dengan perbedaan. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.